Halo Sobat Komsos, selamat datang di podcast Suara Formator. Hari ini kita berbincang-bincang tentang panggilan dan spiritualitas. Nah, sekarang sudah hadir di sini narasumber kita, Pater Franciscus Liberius OSA. Selamat datang Pater di tempat ini, selamat berjumpa. Dan kami mengundang Pater untuk berbincang-bincang, berbicara tentang panggilan dan juga spiritualitas. Pater Liber, kami mau tahu nih, bagaimana sih, atau ceritakanlah sedikit sejarah singkat perjalanan panggilan Pater menjadi seorang OSA. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mulai dari rumah. Memang sejak awal itu dari keluarga itu menginginkan salah satu dari kami, karena kami 3 bersaudara semuanya laki-laki, menginginkan salah satu dari kami untuk menjadi imam. Tetapi di antara kami bertiga itu tidak ada yang mau. Makanya kami SD-nya SD swasta seperti biasa, SMP-nya juga SMP negeri, SMA-nya tidak seminari tapi SMK biasa. Nah, setelah lulus SMK saya tidak melanjutkan kuliah, tapi saya mencari pekerjaan. Dan saya pergi ke Papua. Secara khusus saya di Manokwari. Manokwari itu saya bekerja di toko. Habis itu toko rasa bosan saya keluar kerja di kelapa sawit. Kelapa sawit saya bosan saya kerja di proyek bangunan. Tapi niat untuk melanjutkan kuliah itu tetap ada. Tetapi suatu ketika saya di gereja, ada pengumuman, ada pendaftaran KPA, kelas persiapan atas, maka saya memutuskan untuk masuk KPA. Dan KPA ini di Sorong. Dan tadi saya di Manokwari, saya harus pindah ke Sorong, mengikuti pembinaan selama 1 tahun di situ. Di KPA itu saya dibina, dibimbing oleh banyak pastor dari Karmel, SWD, OSA dan sebagainya. Nah, setelah KPA 1 tahun, saya harus menentukan pilihan untuk melanjutkan untuk menjadi imam ini di keuskupan atau ordo atau kongregasi mana. Dan pilihan saya jatuh kepada OSA. Dan saya masukkan lamaran dan diterima di Ordo Santo Agustinus di Sorong. Kebetulan pusatnya di Sorong. Begitu. Oh, sungguh luar biasa perjalanan panggilan Pater Liber yang cukup panjang dan menarik. Pater Liber, dari semua ordo kongregasi selain OSA kan masih ada OSM, Kapusin, Redemptoris dan masih banyak lagi. Nah, tolong ceritakanlah sedikit mengapa Pater Liber lebih memilih OSA. Saya memilih OSA karena pertama mungkin kedekatan saya selama di Sorong dengan pastor-pastor OSA. Saya melihat mereka bagaimana persaudaraan dalam ordo itu sungguh luar biasa. Mereka saling membantu dalam pekerjaan, selalu bersama-sama. Saya juga membaca buku-buku yang karya-karya para Agustinian. Saya baca bukunya Santo Agustinus, riwayat hidupnya sendiri dan yang lain-lain. Makanya saya tertarik dan memilih masuk bergabung. Dan puji Tuhan saya diterima. Kalau boleh tahu ya, apa spiritualitas atau semangat hidup dari Ordo Santo Agustinus itu sendiri? Spiritualitas yang kita hidupi dalam persaudaraan Ordo Santo Agustinus itu adalah sehati dan sejiwa, atau dalam bahasa Latinnya dikatakan seperti ini, cor unum et anima una, sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa ini juga mendasarkan diri pada teks Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Sehati sejiwa berarti mereka itu menjadi satu. Jadi dalam sehati sejiwa itu tidak ada namanya perbedaan-perbedaan, tetapi menjadi satu. Semuanya satu saudara. Semua yang ada dalam itu barang-barang itu menjadi milik bersama, tidak ada milik pribadi. Itu kekhasan dari spiritualitas sehati sejiwa. Jadi kami dalam ordo itu tidak ada yang namanya mobil pribadi, motor pribadi, tidak ada. Semuanya adalah milik bersama. Dan persaudaraan dalam ordo selalu ditekankan. Wah, sungguh sangat bagus, sangat mulia.
Lalu mengenai semangat spiritualitas, saya mendengar bahwa Pater Liber sekarang ini bertugas di salah satu tempat pembinaan di OSA, yaitu di postulatnya. Kisahkanlah sedikitlah Pater, bagaimana sih dinamika atau kehidupan postulat itu sendiri, terutama berkaitan dengan perkembangan zaman, terutama dengan penggunaan media sosial lah paling tidak. Silahkan Pater. Baik, terima kasih. Saya bertugas di postulat sejak tahun 2019. Saya menjadi sosius 1 tahun, dan tahun 2020 sampai sekarang ini saya jadi magister, pimpinan postulat. Di situ saya bersama dengan rekan saya, kami bertugas di situ di postulat. Untuk sementara jumlah kami anak-anak postulat itu ada 12 anggota postulat. Nah, keseharian kami di situ adalah itu kan tempat pembinaan. Jadi anak-anak yang dari seminari, tamatan dari seminari atau tamatan dari SMA luar, mereka dikumpulkan di situ untuk dibina secara pribadi-pribadi mereka dibina, mencari tahu motivasi mereka apa untuk bergabung bersama dengan Ordo Santo Agustinus ini apa. Dan dalam pembinaan itu banyak hal pembinaan kepribadian, kerohanian, intelektual, dan hidup bersama. Nah, jadi dalam pembinaan ini mereka tidak diperkenankan salah satunya menggunakan handphone atau HP ini. Jadi selama 1 tahun mereka tidak diperkenankan menggunakan handphone ini. Karena kalau menggunakan mereka akan terganggu fokus mereka ke HP. Jadi 1 tahun ini mereka betul-betul dibina untuk bertanggung jawab, untuk mandiri, bertanggung jawab pada panggilannya untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan. Apakah mereka mampu atau tidak? Nah, dan penggunaan handphone ini bukan aturan yang kami buat sebagai magister, tapi ini sudah menjadi aturan Ordo, sudah dicantumkan dalam konstitusi Ordo. Terima kasih. Baik Pater, terima kasih Pater sudah hadir dan mau berbagi tentang panggilan menjadi seorang OSA dan juga mendalami dan menghidupi spiritualitas dari OSA itu sendiri. Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Pater Franciscus Liberius OSA tentang panggilan dan spiritualitas. Panggilan adalah rahmat dan menghidupi spiritualitas adalah pilihan kita sendiri. Jika Anda tertarik, silakanlah hubungi Pater Liber OSA. Jangan lupa juga saksikan podcast kami yang selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.